Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya dalam kesempatan yang berbahagia hari ini. Harapan dan doa saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hidup kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, buat kasih dan kebaikan Tuhan kepada kami. Sampai dengan saat ini Tuhan, kami masih diberi kekuatan, kesehatan, nafas hidup dari Tuhan. Terlebih khusus pada kesempatan ini kami masih diberi ruang dan waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau menolong supaya kami bisa mengerti pesan Tuhan buat kami melalui firman-Mu yang tertulis ya Tuhan. Dan biar oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk mengaplikasikan, melakukan, mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Mazmur 143 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sebab aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu lah ku angkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamulah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikian firman Tuhan buat kita pada kesempatan yang berbahagia hari ini. Dan topik kita di kesempatan ini adalah doa membuka jalan buntu. Doa membuka jalan buntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada istilah dalam hidup kita yang sering kita dengar, bahkan mungkin kita juga sering mengucapkannya, yaitu jalan buntu. Apa yang dimaksud dengan jalan buntu? Jalan buntu menunjuk kepada situasi dan kondisi yang sulit dan rumit, di mana kita tidak bisa melihat lagi jalan keluarnya. Semua pintu sudah tertutup. Kita seperti sedang berjalan di lorong kegelapan tanpa penerangan sedikit pun. Tidak tahu lagi harus melangkah kemana. Itulah makna dari jalan buntu. Artinya tidak ada lagi yang bisa kita temukan solusi jalan keluar di hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 143 memberikan kepada kita sebuah gambaran tentang situasi bagaimana sang pemazmur, yaitu Raja Daud, menghadapi jalan buntu, lorong gelap,
yang tidak bisa ditemukan solusi, tidak temukan terang, tidak temukan jalan keluar. Mazmur ini merupakan doa yang dilantunkan, yang diungkapkan, yang diekspresikan, yang dinaikkan oleh Daud dalam situasi yang begitu buntu bagi dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Daud, doa bukan sekedar untuk menenangkan diri, melainkan suatu percakapan dengan Allah, karena ia memahami bahwa hanya kepada Allah dan daripada Allah ia mendapatkan sebuah pertolongan. Di tengah-tengah kebuntuan hidup yang dialaminya, ia mengharapkan Allah yang akan memberi petunjuk, menuntun dia, membuka tabir, membuka jalan, membuka pintu bagi Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud menyadari bahwa kehidupan sebagai orang percaya tidak selalu ada di jalan yang mudah. Bagi kita semua, kita juga harus memahami sebagai orang percaya, tidak semua jalan yang kita tempuh mudah bagi kita. Ada onak dan duri, ada kerikil-kerikil yang mengganggu jalan kita. Bahkan tidak sedikit kita mengalami jalan buntu, lorong gelap, seakan tidak kita temukan jalan keluar karena berbagai pergumulan yang kita hadapi dan alami. Namun kepuasan dan kesadaran Raja Daud bahwa sesungguhnya keselamatan, pertolongan, jalan keluar, jawaban ada di dalam Allah saja. Karena bagi Daud, Dia adalah Allah yang setia. Dia Maha Kuasa yang sanggup melakukan terobosan, melakukan mujizat, melakukan keajaiban dalam kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita mengalami jalan buntu, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami satu situasi, kondisi yang tidak kita temukan jawabannya, yang tidak kita temukan jalan keluarnya, rendahkan hati di hadapan Allah. Sebab doa, bila dengan yakin kita lantunkan, kita naikkan kepada Allah, maka selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan, selalu ada mujizat di ujung doa kita. Sebab Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita berseru dan berdoa, adalah Allah yang hidup dan berkuasa, yang sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang dapat kita pikirkan dan doakan. Sehingga bagi Allah kita tidak ada yang mustahil. Bagi Allah kita tidak ada masalah yang terlalu besar yang tidak bisa dia selesaikan. Semua persoalan dapat diselesaikan oleh Allah kita. Karena itu rendahkan hati, datanglah kepada Allah, berseru dan berdoalah kepada Dia. Sebab doa membuka jalan ketika kita mengalami jalan buntu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berseru, berdoa, memanggil nama Allah kita, dan Dia pasti memberikan pertolongan yang kita butuhkan. Tuhan Yesus memberkati dan salam untuk kita semua. Amin.